Tiga. Oke. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Ya, yang di sini kami terdiri dari namanya pertama ada saya, Raditya Nafarisyad, kedua ada Yana Muhammad Subakti, dan terakhir ada Siti Nurlela. Dalam video kali ini kami akan membahas tugas besar ya, itu materi analisa pengembangan dan perangkat lunak. Di sini kami memilih tema dan judul yaitu analisis dan perancangan sistem informasi aplikasi pengaduan masyarakat berbasis web menggunakan UML atau lapor ya, jenis aplikasinya itu. Oke, next. Pendahuluan. Di era digital, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak signifikan pada pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi, khususnya internet, sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Pemerintah dituntut beradaptasi untuk pelayanan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pelayanan pengaduan masyarakat adalah bentuk pelayanan publik krusial, namun sering menghadapi kendala seperti kurangnya transparansi dan lambatnya penanganan. Inovasi diperlukan untuk sistem pengaduan yang lebih efektif dan terstruktur. Okay, next. Nah, berikut ini tujuan dan manfaat daripada penelitian ya kami. Yang ada tujuan penelitian yang pertama menganalisis laporan sistem pengaduan masyarakat berbasis web pada platform rapor. Yang kedua merancang sistem informasi pengaduan masyarakat menggunakan pemodelan UML. Terakhir, memberikan gambaran sistem pengaduan masyarakat yang efektif, efisiensi, dan transparan. Adapun manfaatnya, yang pertama bagi masyarakat, mempermudah penyampaian pengaduan dan aspirasi secara online. Bagi instansi pemerintah, membantu pengelolaan dan pemantauan pengaduan secara sistematis. Terakhir, bagi akademisi atau kami, menjadi referensi penelitian sistem informasi pelayanan publik berbasis web. Oke, next. Oke, Nah, berikut ini tantangan dan inovasi dalam pengaduan masyarakat. Tantangan pengelolaan itu, pengelolaan masyarakat masih menghadapi kendala seperti yang pertama, kurangnya transparansi, kedua, lambatnya penanganan, yang terakhir, tidak adanya sistem integrasi nasional. Ini dapat berdampak ya pada rendahnya kepuasan masyarakat. Nah, informasi daripada aplikasi rapor ini itu sebagai informasi pelayanan publik berbasis teknologi. Pemerintah Indonesia menghadirkan lapor atau layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat dan bisa diakses melalui https www.lapor.go.id. Nah, untuk mekanisme rapornya yaitu masyarakat dapat menyampaikan laporan secara online yang kemudian diteruskan ke instansi berwenang untuk ditindaklanjuti. Proses penanganan ini menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel setelah dapat dipantau. Oke, next. selanjutnya kerangka konseptual, pilar sistem informasi. Kerangka konseptual penelitian ini mencakup 3 konsep utama: sistem informasi pelayanan publik, aplikasi pengaduan masyarakat berbasis web, dan Unified Modeling Language atau UML. Ketiga konsep ini saling berkaitan untuk mendukung perancangan sistem pengaduan masyarakat yang lebih efektif dan terstruktur. Yang pertama yaitu sistem informasi, yaitu kesatuan komponen yang mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan data menjadi informasi bernilai. Yang kedua, pengaduan masyarakat, partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah melalui keluhan atau laporan. Yang ketiga, pelayanan publik, kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi warga negara. UML, bahasa pemodelan standar untuk memvisualisasikan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Berikut adalah gambar dari sistem informasi itu sendiri. Selanjutnya, analisis kebutuhan sistem, yaitu fungsional dan non-fungsional. Analisis kebutuhan sistem ialah tahap krusial untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna agar sistem berfungsi sesuai harapan. Kebutuhan dibagi menjadi fungsional, fungsi utama sistem, dan non-fungsional adalah kualitas dan kinerja sistem. Kebutuhan fungsional terbagi menjadi 5. Yang pertama ialah pendaftaran dan login pengguna, pengiriman pengaduan ataupun judul deskripsi bukti. Yang ketiga, pengelolaan data pengaduan oleh admin. Yang keempat, pemberian tanggapan pengaduan. Yang kelima, informasi status pengaduan. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional dibagi menjadi 4. Yang pertama, kemudahan penggunaan, yaitu user-friendly. Yang kedua, berbasis web dan online. Yang ketiga, keamanan data. Yang keempat, performa sistem yang stabil. Selanjutnya,
Perancangan sistem menggunakan UML. Perancangan sistem menggunakan Unified Modeling Language atau yang biasa kita kenal dengan UML untuk memvisualisasikan sistem secara jelas dan terstruktur. UML membantu menggambarkan fungsi sistem, alur proses, serta struktur data yang digunakan dalam aplikasi pengaduan masyarakat. Berikut adalah gambar dari use case diagram, yaitu menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem menunjukkan fungsi-fungsi utama yang dapat dilakukan. Selanjutnya adalah gambar dari kelas diagram, yaitu menggambarkan struktur kelas dan hubungan antar kelas dalam sistem, seperti kelas user, pengaduan, tanggapan, dan admin, beserta atribut dan metode yang saling berhubungan. Selanjutnya, ini adalah gambar dari activity diagram, yaitu menggambarkan alur proses pengaduan masyarakat secara detail, mulai dari login masyarakat, hingga proses verifikasi, tanggapan, dan pembaruan status oleh admin. Selanjutnya, gambaran sistem yang diusulkan. Sistem pengaduan masyarakat berbasis web yang diusulkan dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan serta membantu instansi pemerintah dalam mengelola laporan secara efektif. Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengajukan pengaduan secara online tanpa harus datang ke lokasi instansi yang terkait. Ini adalah tampilan utama masyarakat. Ini adalah dari sisi pengguna atau masyarakat yang berfungsi sebagai pintu akses ke dalam sistem pengaduan, meskipun yang ditampilkan adalah halaman depan. Di balik akses ini terdapat fitur yang sangat lengkap dan untuk melayani kebutuhan warga. Pertama, tersedia sistem registrasi akun yang mewajibkan pendaftaran identitas resmi seperti NIK dan nama lengkap agar setiap laporan dapat dipertanggungjawabkan setelah login. Pengguna dapat mengakses formulir pengaduan digital untuk menginput detail laporan, memilih kategori aspirasi, serta melampirkan foto sebagai bukti pendukung yang valid. Selain itu, tersedia juga fitur monitoring status pada halaman pengaduan saya, di mana masyarakat dapat memantau secara transparan apakah laporan mereka sedang diproses atau sudah selesai ditindaklanjuti oleh petugas. Selanjutnya dibacakan oleh Siti Nurnaila. Di sini ada tampilan login untuk admin atau petugas. Selanjutnya adalah tampilan akses khusus untuk pihak admin dan petugas yang memiliki hak akses terbatas untuk mengelola seluruh data yang masuk melalui portal ini. Petugas menjalankan fungsi verifikasi laporan dengan memeriksa setiap aduan yang dikirimkan oleh masyarakat melalui daftar pengaduan kolektif. Petugas bertanggung jawab untuk memberikan tanggapan balik dan melakukan pembaruan status laporan secara real time. Di tingkat yang lebih tinggi, admin memiliki wewenang penuh dalam manajemen data, yang mencakup pengelolaan akun masyarakat serta data petugas lainnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban pengguna sistem. Dengan pembagian fungsi ini, sistem memastikan setiap aspirasi masyarakat dapat dikelola dan diserta dengan cara yang terorganisir. Selanjutnya, untuk kesimpulan, perancangan sistem pengaduan masyarakat pada platform lapor merupakan solusi strategis untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih modern, efektif, dan efisien. Dengan sistem berbasis web ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara daring dengan alur yang lebih cepat, mudah, dan seluruh data terdokumentasi secara sistematis dan basis data. Penggunaan instrumen Unified Modeling Language atau UML seperti use case dan attribution diagram sangat membantu dalam menggambarkan fungsi serta alur kerja sistem secara jelas dan terstruktur. Hal ini memastikan bahwa struktur data yang dibangun mampu mendukung operasional pelayanan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Implementasi teknologi ini secara langsung mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas instansi pemerintah dalam menangani setiap laporan. Keberadaan sistem ini juga berfungsi sebagai sarana komunikasi dua arah yang krusial untuk mempererat hubungan antara pemerintah dan warga, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas pelayanan instansi terkait secara berkelanjutan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.